Majrur. Tanda majrurnya dengan apa? Kasroh, ya. Kenapa kok majrur dia? Sebabnya apa, Bu? MJ berapa? MJ 1 2 3 1. Yakin ya? Kenapa MJ 1? Diawali huruf jar, ya. Syarri ada alnya apa enggak? Mestinya ditanwin. Kenapa tidak ditanwin? Penyebab isim tidak ditanwin ada berapa? 1. Ada 3. 1 tidak ada al. 2 sebagai mudhof. Nah, dari tiga-tiganya itu kira-kira mana ini syarri penyebabnya kok dia tidak ditanwin itu? Nah, karena sebagai mudhof. Ya. Mana mudhof ilaihnya? Mana mudhof ilaihnya? Oh, syarri mudhof. Oh, mudhof ilaihnya mana? An-nafathati. Iya, Bu. An-nafathati isim, ya. Isim apa i'rabnya nih? Majrur, ya. Tandanya dengan kasroh, ya. MJ berapa nih sebabnya? MJ 3 sebagai kata majmu'. Agak lemes ini kayaknya ibu-ibu. Agak lemes, Bu. Ayo disairkan, Bu, isim majrur, Bu. Isim yang majrur ada 4 sebab. Diawali harfu jar dan juga dhorof. Gitu. Fi jar artinya dalam, ya. Mabni atau mu'rab fi ini? Mabni atau mu'rab? Mabni, ya. Apa, Bu? Iya, gitu. Setelah huruf jar, isim. I'rabnya apa isim setelah huruf jar? Majrur. Apa bunyinya? Al-uqadi. Tanda majrurnya dengan apa? MJ 3. Kok MJ 3, Bu? Sebagai apa MJ 3, Bu? Mudhof ilaih. Berarti mana mudhofnya? Hah? Syarri, Bu. Mudhof dan mudhof ilaih itu harus jejer, ibu-ibu. Ya. Kayak syarri an-nafathati itu mudhof dan mudhof ilaih cocok. Kalau al-uqadi dengan syarri kejauhan, ya. Jadi mudhof dan mudhof ilaih harus jejer. Ya. Bersebelahan. Maka al-uqadi ini sebab majrurnya MJ berapa? MJ 1 karena ada huruf jar, ya. Terus ayat terakhir dibaca.
wa min syarri hasidin idza hasada. Wa huruf athof artinya dan, min huruf jar artinya dari. Setelah huruf jar isim majrur, bunyinya apa? Syarri, isim majrur. Sebabnya MJ 1. Apa MJ 1? Gitu. Biar nggak kayak orang judi togel, apal angkanya ya gitu. MJ1 apa? Diawali huruf jar. Syarri ini nakiro atau ma'rifat? Nakiro ya, mestinya dia nggak ada alnya, dia tanwin, mestinya syarrin bunyinya. Nah, tapi karena dia tidak ada al dan juga tidak ditanwin ya, maka memungkinkan dia dimudhofkan sebagai mudhof dia ya, atau dia sebagai isim ghairu munsharif. Nah, kira-kira yang mana nih? Berarti kalau dia dimudhofkan syarri dengan hasidin itu kata majmu', berarti begitu. Memenuhi persyaratan. Syarri dan hasidin memenuhi persyaratan idhofah. Syarat idhofah ada berapa, Bu? Nah, sekarang dilihat syarri isim. Buktinya kalau dia isim apa? Diawali huruf jar. Ya, pasti isim dia. Nggih. Terus hasidin isim napa mboten? Isim. Tanda isimnya apa? Ditanwin. Berarti memenuhi syarat pertama dari kata majmu', syarri isim, hasidin isim. Sekarang kita cek syarat kedua dari kata majmu'. Apa idhofah syarat kedua? Isim pertama atau mudhof tidak boleh al dan bertanwin. Syarri ada alnya? Bertanwin? Tidak. Syarat yang kedua sudah cocok ya. Sekarang syarat ketiga hasidin. Isim yang kedua atau mudhof ilaih harus majrur. Sekarang hasidin majrur napa mboten? Tandanya dengan apa? Kasroh. Maka cocok ini parameternya kalau menjadi kata majmu' syarri dan hasidin. Kalau syarri sebabnya MJ1 dia majrur karena diawali huruf jar. Hasidin MJ3 karena sebagai mudhof ilaih. Nah, begitu Ibu. Yang penting logika analisanya itu konsisten ya, begitu. Jadi konsistensi di dalam berlogika dan menganalisa itu penting ya. Jadi selalu seperti itu kita. Ketika ketemu kata isim dia syarri isim. Kenapa kita yakin isim? Diawali huruf jar. Nggak ada fiil diawali huruf jar. Ya? Yang diawali huruf jar isim. Nah, maka isim berpeluang untuk dimudhofkan gitu, dijadikan kata majmu' dengan kata setelahnya ya gitu. Kita lihat aja cirinya, syarri ini ada alnya apa enggak ada, mestinya dia syarrin. Nah, ini sudah memiliki indikasi dia kalau dia mau diidhofahkan gitu. Kalau enggak diidhofahkan bunyinya pasti syarrin, ditanwin dia gitu. Tapi karena kita melihat kok nggak ada alnya, dia juga tidak ditanwin. Nah gitu, maka memungkinkan ini kata majmu'. Tinggal kita memastikan hasidin kata setelahnya itu dia harus majrur ibu-ibu gitu ya. Nah, hasidin majrur napa mboten? Majrur
karena kasro. Ya. Nah, gitu. Lah apakah hasidin itu kemudian akan diidhofahkan lagi kepada kata di depannya? Tidak mungkin, kan gitu. Karena kalau dia hasidin itu menjadi mudhof terhadap kata setelahnya, maka dia tidak boleh ditanwin, kan begitu ibu-ibu. Nah, jadi logika itu harus terus ada ketika kita berjumpa dengan isim. Gitu. Maliki yaumiddin, maliki isim. Tidak ada al, tidak ditanwin, hanya di kasroh saja. Memungkinkan dia dimudhofkan. Yaumi, oh isim nih, cocok ya gitu. Dia juga majrur yaumi, gitu. Nggak ada alnya, tapi kok nggak ditanwin yaumin? Berarti dia nanti dimudhofkan lagi dengan kata setelahnya. Ad-dini. Nah itu cocok. Jadi mudhof ilaih itu nanti statusnya bisa menjadi mudhof, gitu, terhadap kata di depannya. Jadi dia bisa berfungsi dua, mudhof ilaih terhadap kata sebelumnya, misalnya maliki yaumiddin. Yaumi itu nanti terhadap maliki sebagai mudhof ilaih, terhadap ad-din dia sebagai mudhof. Nggak apa-apa kayak begitu, asal syarat-syaratnya yang 3 itu tadi terpenuhi. Nah sekarang ad-din sekarang memungkinkan akan dimudhofkan, tidak mungkin karena ada alnya, dia sudah, gitu maksudnya Bu ya. Ini masih enak kalau Al-Quran ada harokatnya ya. Nanti kalau tulisan yang nggak ada harokatnya, nanti kita mestinya gamang, ini hasidi atau din, gitu. Ida, apa ida? Huruf syarat. Apa artinya ida? Apabila, ketika, boleh ya. Setidaknya ada 2 pengertian ida, apabila, ketika. Hasada, nah fi'il madhi, cirinya apa kalau fi'il madhi? Berakhiran fathah aja. Fi'il madhi kalau berakhiran fathah aja berarti siapa domirnya? Huwa, ya begitu. Huwa. Maklum atau majhul ini? Maklum. Kalau majhul bunyinya husida, ya begitu ibu-ibu ya. UI ya, kalau madi rumus majhulnya kan UI. Husida, kholako menjadi nasoro, nusiro ya gitu. Hasadahu sida. Sudah? Kita lanjutkan di ayat setelahnya, ya, surat An-Nasr. Dibaca dulu putus-putus ayat pertama, Bu. Idza jaa nasru Allahi wa al-fathu. Idza huruf syarat. Nah, artinya apabila atau ketika. Jaa fi'il madi, cirinya berakhiran fathah. Berarti siapa domirnya? Huwa. Maklum atau majhul ini? Maklum. Kalau majhul bunyinya tuh, mumet kan? Iya, karena ada huruf ilatnya gitu. Ja'a menjadi ji'a. Ada di Al-Quran banyak. Waji'a yauma idim bi jahannam, ya.
Jadi alifnya nanti jadi ya, ya. Karena ngikuti kasrohnya ji. Nah, ini kalau binaknya ajwaf kayak begini, ada huruf ilatnya, itu memungkinkan akan terjadi sesuatu yang tidak reguler ya gitu. Ada anomali pasti di situ. Kayak kola menjadi, nah itu kan secara rumus nggak masuk karena rumus fi'il madhi majhul itu ui, kan begitu. Nah, itu nanti ada terjadi proses namanya i'lal. Jadi huruf ilat itu nanti alif itu nanti bisa berubah wawu, bisa berubah ya. Begitu juga sebaliknya, ya bisa berubah wawu, ya gitu. Nasru isim ya, bukan fi'il tah? Isim. Nah, apa cirinya kalau dia isim? Berdasarkan arti. Apa artinya? Tolongan itu kata benda ya. Kalau kata kerjanya menolong. Iya. Kalau orang yang ditolong, kalau orang yang menolong, mansurun apa? Mansurun yang ditolong. Kalau yang menolong, oh Pak Nasir ya, ya dirubah menjadi isim fa'il Bu. Fa'ilun, nasoron, nasirun. Kholako apa artinya? Ciptakan. Kalau sesuatu yang menciptakan namanya, nah makanya Allah itu disebut sang Khaliq. Sesuatu yang Kalau yang diciptakan dirubah menjadi sigot isim maf'ul, menjadi kholako kalau menciptakan. Kalau orang yang nyiptakan namanya kholikun. Kalau sesuatu yang diciptakan namanya makhlukun. Jenengan ini makhluk, makanya sesuatu yang diciptakan. Itu loh Bu. Kalau penciptaannya nah, kalau nggak hafal sorof itu menderita kayak begini. Kalau hafal sorof mah selesai semuanya. Itu kholako telah menciptakan, ya. Yakhluqu sedang atau akan menciptakan. Kholqon masdar penciptaannya. Nggih. Makhlaqon berarti sama masdar mim penciptaan. Fahuwa khaliqun yang nyiptain namanya khaliq. Yang diciptakan wadaka makhlukun. Ya. Ciptakanlah fi'il amr ukhluk. Nggih. Terus jangan mencipta, la takhluk. Ya. 3 huruf Bu. Terus tempat atau waktu menciptakannya makhlakun. Nggih. Ya.
Terus isim alatnya mikhlakun, alat buat menciptanya. Kalau nggak hafal sorof, menderita kita. Kalau jenengan hafal dari satu fi'il madi saja, jenengan bisa berubah-ubah kayak begitu. Ya. Khalaqa yakhluqu khalqan wa makhlaqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun ukhluq la takhluq makhlaqun makhlaqun mikhlaqun. Nasara yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Nggak hafal, menderita kita. Jadi kita hanya butuh modal fi'il madi aja untuk mengubah makna yang berasal dari fi'il madi itu. Ini kan sudah dapat berapa kosakata kan? Banyak, 11 miringnya. Madi, mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, kemudian isim dzaraf zaman dan makan, isim alat. Udah 11 Bu, gitu. Dapat satu modalnya satu fi'il madi, jenengan bisa dapat 11 kosakata. Ya. Jadi belajar sorof itu penting. Jenengan hanya butuh satu modalnya, cari fi'il madinya, ketahui ya tasrif istilahi miringnya, selesailah sudah. Jenengan dapat 11 kosakata. Kalau jenengan menghafal 10 fi'il madi saja, terus jenengan kali 11, sudah 110 kosakatanya. Tapi berhubung nggak hafal tasrif istilahi, nah menderita kita. Itu. Jadi itu semuanya alat bantu. Makanya bahasa Arab itu disebut ilmu alat. Dia hanya alat, ibu-ibu. Nah, itu. Jadi alat itu harus kita ketahui ya, sebagaimana alat-alat yang lain, alat elektronik atau alat apa ya, perkakas misalnya. Kita harus tahu manual instructionnya itu. Bagaimana cara menggunakan, ya gitu. Sudah ibu-ibu? Maka ketika kita nasru, ini terambil dari kata dasar nun sod ro. Kata dasar itu fi'il madi. Gimana mengharokati nun sod ro? Dimasukkan wazan fa'ala. Cara paling gampang begitu. Kalau nggak mau cari ke kamus, ketik nun sod ro, nanti kamus yang akan mengharokati. Oh, bacanya nasoro, gitu. Ya, ketika sudah menemukan kata nasoro, itu jenengan tasrif miring itu tadi untuk menemukan kata nasru. Nanti baru ketahuan artinya. Nasoro artinya telah menolong, yansuru sedang akan menolong, nasron lah kan di sini posisinya dia, gitu. Nunnya di fathah, sodnya disukun, ditanwin roknya. Nah, tapi ingat karena nasron ini isim, maka dia bisa nasrun, bisa nasrin. Lah yang di sini ini yang nasru bunyinya. Kalau nasru itu marfu, kalau nasron itu mansub, kalau nasrin itu majrur. Berarti nasru di sini dalam kedudukan apa i'rabnya? Marfu, ibu-ibu. Ya. Nah, seperti itu. Berarti nasru adalah isim. Ya, gitu. Isim nasru. I'rabnya apa? Marfu. Tandanya dengan dhamma. Kenapa kok dia marfu? Gak usah dipikir Bu, karena belum materinya.
Kita masih di majrur ya. Iya, ada yang sudah berpikir keras, aduh apa ini? Gitu. Nanti ada waktunya. Itu. Pasti ada di dalam kategorinya dia kenapa sebabnya itu. Ya. Sekarang kita fokus kepada kata nasru. Ya. Nasru itu isim. Dia bukan ghairu munsharif, Ibu-ibu. Karena terbukti dalam tasrifannya dia bisa ditanwin, nasron. Gitu. Ya. Sekarang dia nakiro atau makrifat ini nasru? Ada alnya? Tidak ada. Mestinya ditanwin dia. Iya. Kayak tasrifannya tadi, nasoro yansuru nasron. Gitu. Mestinya nasrun bunyinya. Kenapa dia tidak ditanwin? Nah, kayak begini, ini latihan terus kata majmu kayak begini nih. Berarti jenengan harus mengkonfirmasi dugaan ini kalau sebagai mudhof itu dengan isim kata yang terletak setelahnya. Terus bikin persyaratan 3 yang ketat itu terhadap idhofah. Apakah nasru dan Allahi itu adalah 2 isim? Oke, ya. Terus apakah isim nasru itu yang pertama ada alnya? Ditanwin? Terus kemudian isim yang kedua Allah itu apakah majrur? Tanda majrurnya dengan apa? Kasroh. Maka cocok tidak? Cocok. Maka nasru dan Allahi itu adalah kata majmu, mudhof dan mudhof ilai. Sampun nggih. Jadi kalau jenengan ketemu isim, dia nggak ada alnya, tidak ditanwin, jenengan harus waspada, cepat ngelirik kirinya. Dilihat kirinya, oh ini ada lafadz Allah nih. Allah jelas isim karena menunjukkan nama. Nah, baru kemudian dianalisa pakai 3 persyaratan itu. Itu ya, Bu. Allahi isim majrur sudah jelas, nggih. Tandanya dengan kasro. Sebabnya MJ berapa? MJ 3. Apa MJ 3? Kata majmu' mudhof ilaihnya. Jadi perhatikan, Bu. Kalau mudhof itu bebas. Dia bisa nasru, bisa nasro, bisa nasri. Bebas itu dalam artian tergantung penyebab yang ada sebelumnya. Gitu. Ya. Nanti akan kita bahas kenapa nasru dia bacanya kok tidak nasro gitu. Kok tidak nasri? Berarti dia marfu, tandanya dengan doma. Sebabnya ada berapa? Ada 1 di antara 8. Nah, nanti kita bahas pada waktunya isim marfu. Nah, seperti itu. Jadi yang wajib majrur itu hanya mudhof ilai. Selama dia tidak pernah menduduki kedudukan mudhof ilai, berarti dia mudhof maksudnya. Maka mudhof itu tidak wajib majrur. Dia bisa mansub, dia bisa marfu. Nah ini dipahami dulu nggih, Bu? Ya gitu. Makanya MJ3 itu hanya ketika kita membahas mudhof ilai, sedang tidak membahas mudhofnya, karena mudhofnya itu nanti tergantung pada kata sebelumnya. Ya, di sini penyebabnya nasru itu adalah marfu, dibaca dhammah tuh akhirnya karena ada jaa. Nah, itu penyebabnya itu. Gitu. Nah, nanti bagaimana ya kita bahas di tempatnya gitu. Sudah ini huruf a atau artinya dan. Berarti setelah huruf atof itu punya keterkaitan secara langsung dengan kata sebelum wawu itu. Jadi al-fathu itu dia terkait dengan sesuatu di belakangnya. Nah, gitu. Al-fathu isim napa mboten? Isim. Tandanya dengan apa kalau isim?
dengan al, ya berarti dia tidak boleh menerima tanwin. Nah kayak begitu normalnya itu ibu, ya tidak bisa menerima tanwin. Nah itu. Kok dia al-fathu, nah itu berarti nanti jatuhnya pada pembahasan isim marfu ibu-ibu, ya. Jadi kalau dilihat kenapa kok marfu, karena dia mengikuti i'rabnya nasru. Ida apabila jaa telah datang, apa yang telah datang itu dua ibu-ibu, satu nasrullah pertolongannya Allah, wal fathu yang kedua yang datang itu adalah kemenangan. Jadi itu kata kerjanya satu tapi pelakunya ada dua. Pelakunya itu nasrullah pertolongan Allah, siapa yang datang itu satu adalah pertolongan Allah, yang kedua adalah al-fathu kemenangan. Lah itu makanya harokatnya i'rabnya itu harus sama dia. Nasru marfu, al-fathu marfu. Nah gitu. Nah yang bisa menggabungkan antara nasrullah dengan al-fathu itu adalah huruf athof wawu. Nah itu salah satu fungsinya, nanti kita jelaskan pada penjelasan-penjelasan lanjutan ya. Sudah ini ibu-ibu? Iya bu. Yang Allah, iya terus tidak ada alnya, maksudnya yang mana yang oh oke. Terus yang tidak boleh ada alnya itu mudhofnya itu. Mudhof itu isim yang pertama, nasrunya ada alnya napa mboten? Nah sudah memenuhi persyaratan dia sebagai mudhof. Kalau mudhof ilaihnya boleh ada alnya boleh enggak? Oke. Nah, misalnya kayak begini, ini boleh dua-duanya. Kitabur rajulin, misalnya kitab isim napa mboten ini? Isim. Rajulin isim. Oke. Nah, seperti ini misalnya. Terus kita cek apakah ini memenuhi standar daripada syarat kata majmu'. Kitabu yang mudhof ini tidak boleh ada alnya dan tidak boleh ditanwin, cocok? Cocok. Terus kemudian rajulin mudhof ilaihnya harus majrur. Harus majrur nggih Bu, bukan harus kasroh. Kenapa? Karena majrur itu tidak selalu dengan kasroh. Kasroh memang tanda utama, nggih. Tapi kadang tanda majrur itu dengan ya, nggih. Misalnya muslimina, ini majrur napa mboten? Minal muslimina misalnya kalimatnya, minal muslimina, min huruf jar, setelahnya isim majrur. Jenengan saya tanya, di mana kasrohnya? Tidak ada nggih? Karena yang menjadi tanda majrurnya itu ya di sini. Nggih. Minal muslimaini dua misalnya. Aini. Ini bukan ini yang menjadikan tanda majrurnya. Tanda majrurnya tetap yang ya, ibu-ibu. Nggih. Karena dia kalau marfu kan muslimuna. Ini pakai wawu tanda marfu'nya. Di sini tanda marfu'nya bukan di sini loh. Ini kok marfu kok pakai fathah loh, bukan. Tanda marfu'nya itu di sini. Lihat di tasrif isim yang di ringkasan itu, Bu. Nah, ya, sekali lagi saya harus mengingatkan. Gak apa-apa, namanya suka lupa kan gitu. Ya kan gitu. Loh, jenengan kalau dibilangin suka lupa marah enggak kan? Enggak, karena ada dalilnya, al insan mahallul khoto' wan
nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan jangan marah karena memang itu tabiatnya gitu ya gitu. Nggak apa-apa. Nah itu lihat di kolom isim majrur ibu-ibu ya, jadi fa'ilin, fa'ilaini, fa'ilina. Nah itu kalau yang atas fa'ilin itu memang dengan kasro, ini tanda utama nih. Dia punya tanda pengganti isim itu kalau majrur pakai apa? Pakai ya. Muslimaini ini yaknya, muslimina ini juga yaknya. Itu fa'ilaini, fa'ili. Yang lain ya sudah nggak ada tandanya. Isim kalau majrur cuman dua, dia di kasroh atau dia dengan ya. Nah ini cuman dua ibu-ibu. Nah itu jadi kenapa kita sebetulnya tidak boleh mengatakan rojulin isim majrur gitu ya, itu karena kasroh, oke nggak apa-apa gitu, asal kita bisa memahami bahwa tidak semua isim yang majrur ditandai dengan kasroh itu nggih, tidak semua dengan kasroh, kadang dengan ya. Kapan ini dengan ya ini? Kalau dia tasnia menunjukkan dua atau jamak laki-laki ya, jamak laki-laki. Nah, ini mumpung kita masih di isim majrur ya, itu makanya saya ingatkan, kalau pas bahas isim majrur jenengan harus ingat bahwa isim yang majrur itu tandanya tidak melulu kasroh. Kalau dia isim tasnia dua, laki-laki dan perempuan, itu pakai ya. Kalau jamak laki-laki, jamak mudzakkar salim juga pakai ya. Tapi kalau jamak perempuan pakainya kasroh. Fa'ilatin. Itu sambil diamati tulisannya. Oh, ini yang pakai ya, ini yang pakai kasroh, begitu. Nanti kalau pas kita membahas isim mansub, berarti kita bergeser ke kanan. Kita harus memahami apa semua isim yang mansub itu kemudian dia tandanya dengan fathah, kan tidak ternyata. Gitu. Karena dia di situ kalau mansub juga ada dengan ya, kalau tasnia dan jamak mudzakkar salim persis seperti majrur. Cuman yang anomali nanti ketika jamak muannas salim yang perempuan, dia pakai kasro, ini nyeleneh. Jadi kalau isim majrur itu tandanya cuma dua, kasroh dan ya. Kalau isim mansub itu tandanya fathah, ya dan kasroh. Nah ini biasanya orang sering keliru. Misalnya di kalimat khalaqas samawat wal ard, misal nih baca bunyinya khalaqas samawati wal ardo. Nah di sini orang sering keliru ibu-ibu, dia kebawa kasrohnya ini, padahal ini jamak perempuan, dia mansub ya posisinya gitu. Di sini ada huruf athof, maka di sini itu ngikuti i'rabnya yang ini. Lah orang sering keliru membacanya khalaqas samawati wal ardi. Ini jangan dikasroh karena as-samawati ini mansub, tapi dia tidak dengan fathah. Kenapa? Karena dia jamak perempuan. Jamak perempuan pakainya kasroh kalau mansub ibu-ibu. Orang sering keliru nanti di sini. Gitu nggih? Maka yang benar khalaqas samawati wal ardo. Gitu. Karena di sini bukan jamak, maka dia bisa di fathah. Gitu. Oke ya ini Bu. Nah, jadi nanti kalau kita nanti ya tetap saya ingatin ya gitu. Kalau pas bahasan isim yang mansub, tolong ya dipahami tanda mansub itu. Gitu. Ya.
Kalau tanda mansub ada 3 ibu-ibu bagi isim. Fathah sebagai tanda utama, tanda penggantinya ada 2. Dia ya dan kasroh. Kalau marfu ada berapa? Tanda utamanya dhammah. Terus kemudian untuk tasniah itu pakai alif, fa'ilani begitu. Muslimani begitu. Dan juga ada wawu untuk jamak muslimuna, jamak laki-laki. Jadi ini tandanya. Ada 3 ini. Dhammah, alif, wawu. Nah, jadi begini. Kalau mansub ada 3, fathah, ya, kasroh. Majrur cuma ada 2, kasroh dan ya. Gitu. Nah, kita kan sedang di majrur nih. Nah, gitu. Belum menjawab pertanyaan ya saya. Jadi Bu, mudhof ilai itu boleh pakai al, Bu. Kitabu rojulin dengan kitabur rojuli, boleh dua-duanya. Jadi al ini boleh ada pada mudhof ilai, tapi mutlak ya di sini. Nah, itu tidak menggunakan al kalau mudhof. Tuh, nah gitu. Terus Ustadz, apa itu benar-benar nanti di kelanjutan materi kita itu memang tidak boleh mudhof itu menggunakan al? Apakah itu sudah paten? Tidak boleh ada alnya itu. Gitu. Maka segala sesuatu itu ada pengecualiannya, Bu. Nanti jenengan kaget, oh ada mudhof yang pakai al, ada. Saya katakan begitu, biar nanti saya nggak dituduh. Ini masuk rekaman soalnya. Nanti dituduh, oh apa gurune iku? Mudhof kok ono moleh mudhof iku sing gawe al oleh gitu. Nggih, gitu. Tapi itu peluangnya untuk terjadi 0,1%. Biar nggak keribeti, nanti aja ya, nggak usah dipikir. Cuman segini, nggak usah dipikir. Kita sedang mikirin yang 99, ini yang dipikirin. Mikirin 0,1% digowo nang omah, duh angel. 9:30, Bu. Nah, jadi boleh Bu, ini Bu. Nggih, monggo Bu. Jadi silakan mau dikasih al atau tidak. Nah, ini. Cuman memang ada konsekuensi perbedaan makna. Setiap kali sesuatu itu ada al dengan tidak, itu pasti ada perbedaan maknanya. Ya, itu. Kalau kita burrojulin nggak pakai al, berarti rojulnya seorang laki-laki ini dia nakiroh. Nakiroh itu sifatnya umum, tidak tertentu. Berarti kita burrojulin bukunya seorang laki-laki. Lah laki-lakinya ini nggak jelas, mau dia gede atau kecil, ganteng atau tidak, tua apa muda, nggak jelas. Tapi kalau jenengan katakan kita burrojuli pakai al, maka terjemahnya kitabnya laki-laki itu. Maka itunya itu sudah tertentu orangnya, karena jenengan memberikan al di sini. Maka antara jenengan dan orang yang jenengan bilangi, jenengan ngomong ke orang kitabur rojuli misalnya, maka orang itu paham kitabnya lelaki itu. Itunya kan udah tertunjuk jelas, bukan kitabnya seorang laki-laki. Nah ini beda kalau nggak ada alnya artinya. Nah begitu ya kira-kira. Jadi boleh Bu, Pak mau pakai al mau enggak,
boleh. Ya, seperti itu. Silakan aja. Tapi kalau Allah kan nggak mungkin dipreteli alnya. Beda sama rojul. Rojul boleh ditaruh, alnya boleh nggak. Lah kalau Allah kan nggak boleh karena isim alam, dia sudah nama. Masa nama Muhammad dipreteli mimnya, kan nggak bisa. Nah memang dia bawaannya mau udah gitu, ya. Seperti itu, Bu. Iya. Yang ditanyakan itu maksud saya. Oh iya iya. Itu. Gimana? Oh iya. Hah? Titip X. Sudah, Bu. Sekarang kita lanjutkan di ayat selanjutnya, dibaca putus-putus, Bu. Ayo. Wa ra'aita annasa yadkhuluna fi dini Allahi afwajan. Wa huruf athof, artinya dan. Nah begitu ya. Nah, ketika ini huruf athof berarti ini ada sambungan gitu, Bu. Dengan apa? Dengan kalimat sebelumnya. Gitu. Ya. Jadi seolah-olah kalimat ini hendak membuka kalimatnya, ayat ini dengan sesuatu yang sama seperti ayat yang pertama. Jadi kalau saya tampilin, yang dihilangkan itu adalah lafadz ida. Gitu. Jadi aslinya wa ida ra'aitan nas. Begitu. Ya. Dan ketika dan apabila ra'aita, kamu telah melihat, annasa kan manusia. Ya, begitu. MJ? Tidak, Bu. Mana? Iya, karena kan isim itu kalau majrur dia harus berkasro atau punya iya. Berarti dia nggak punya dua-duanya, berarti bukan majrur isim itu, gitu. Okay. Nah sudah ya ibu-ibu. Jadi cara memahami huruf athof itu ini singkat ya. Nanti kita akan berlatih di materi-materi setelahnya. Misalnya ja'a Muhammadun wa Zaidun. Jadi prinsip dari huruf athof itu adalah untuk efisiensi supaya tidak berulang-ulang. Jadi ja'a Muhammadun wa Zaidun, di sini ada huruf athof, maka Zaid ini pasti akan terkoneksi dengan sesuatu sebelumnya, sebelum huruf athofnya. Di sini makanya dia i'rabnya sama. Kayak gini. Apa yang dihilangkan, yang diefisiensi ja'a. Ini kalau ditulis ya tanpa wa, maka bunyinya ja'a Muhammadun ja'a Zaidun, begitu. Supaya ja'anya nggak muncul terus, itu dikasih. Nah di ayat ini juga terjadi. Idza ja'a nasrullahi wal fathu wa idza, aslinya ada idanya, Bu. Tuh makanya dia butuh huruf athof di sini untuk menyembunyikan idanya biar tidak berulang. Supaya kita menunjukkan bahwa kata ro'aita ini terhubung dengan sesuatu. Apa sesuatunya? Ja'a itu. Nah, itu nggih. Jadi cara memahami athof kayak begitu. Sekarang kita ke lafadz ro'aita. Ro'aita huruf isim atau fiil? Fiil apa? Madi. Ya. Domirnya apa? Ro'aita. Anta, ya.
Fi'il madhi fokusnya di belakang, ya. Berakhiran ta berarti anta. Dia maklum atau majhul? Maklum. Kenapa? Nah, karena tidak memenuhi persyaratan di dhammah awalnya dan di kasroh satu sebelum terakhir. An-nasa isim ya, tandanya apa? Dengan al. Nah, i'rabnya isim ada 3, marfu, mansub, majrur. Kira-kira an-nasa ini isim yang marfu, mansub atau majrur? Hah? Marfu, mansub atau majrur? Mansub. Tandanya apa kalau mansub? Fathah. Nah, ini ya, gitu. Kenapa penyebabnya? MS belum kita pelajari. Bab kita masih MJ. Mansub belum, MR juga belum, marfu, ya. Nah. Ya boleh dikasih tanda MS gitu, nggak apa-apa, biar ingat isim mansub. Terus fathahnya itu dibunderi biar ngerti. Yadkhuluna fi'il mudhari, ya, gitu. Ingat, setiap ketemu fi'il harus bertanya domirnya. Yadkhuluna, domirnya apa? Domirnya apa? Bu, apa? Nggak dengar? Kurang keras. Apa? Hum, ya. Fi'il mudhari yang berawalan ya, belakang ada wawun nun. Itu nggih, Bu. Berarti domirnya hum. Ya. Majhul atau maklum? Maklum atau majhul? Maklum. Kenapa kok maklum? Tidak ada tanda-tanda majhul. Sekarang apa tandanya fi'il mudhari majhul? Apa? UA. Berarti kalau fi'il ini dimajhulkan bunyinya gimana? Yud kholuna. Nah, begitu ya. Kalau madi ui yudkhol, nggih. Itu bunyinya. Ua. Dumma awaluhu, di dhammah awalnya, wa futiha ma qoblal akhir, dan difathahkan satu huruf sebelum terakhir. Satu huruf sebelum terakhirnya kan lam, kho di situ. Huruf terakhirnya lam, satu sebelumnya berarti kho. Patokannya jangan bentuk jamaknya gitu, bentuk tunggal huwa, ya. Yad kholu, kan begitu huwanya. Nah, berarti kho-nya itu yang nanti di fathah, ya. Karena sudah di fathah kho-nya, tinggal depannya di dhammah menjadi yud kholu. Ya, seperti itu. Ada yang masih sulit memahami maklum majhul? UA dan UI, UI untuk madi, UA untuk mudhari. Jadi ingat ya, patokannya itu biasanya peserta itu bingungnya begini, loh kok yudkholuna? Jari ini satu huruf sebelum terakhir kan wawu di sini, begitu dia bayanginnya, gitu. Jadi kalau untuk memajhulkan, cara paling gampang jenengan ubah dulu fiilnya ke bentuk huwa. Huwa berarti untuk mudhari depannya dikasih ya aja, wawu nunnya dibuang. Nah, kelihatan tuh baru satu huruf sebelum terakhirnya adalah kho, bukan wawu. Gitu. Oke. Nah, jadi bunyinya yud
kholu, dijamakkan yud kholuna, misalnya seperti itu. Nggih. Nanti bingung kalau nggak dirubah dulu. Nah, biasanya pertanyaan kebingungan peserta itu di situ. Lu katanya yang di fathah satu huruf sebelum terakhir, Ustadz, kan mestinya wawunya. Nah, begitu. Ya. Nah, sudah paham ya Ibu? Madi juga begitu, Bu, sama. Kholaku misalnya domir hum. Ya. Kalau mau dimajuhulkan bunyinya khuliku. Yang di kasroh satu huruf sebelum terakhir, yaitu lam. Ya. Nasrif masih nggak lupa ya Bu, ke bawah. Ya. Coba ditasrif fi'il mudhari' yadkhulu, coba. Yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna, tadkhulu, tadkhulani, yadkhulna, tadkhulu, tadkhulani, tadkhuluna, tadkhulina, tadkhulani, tadkhulna, adkhulu, nadkhulu. Fi huruf jar, artinya setelah huruf jar pasti terdapat isim yang i'rabnya majrur. Sudah harus otomatis kayak begitu, Bu, cara berpikirnya itu. Ya, supaya saya tidak bertanya dua kali. Setelah fi pasti apa? Jenengan jawabnya cuman isim. Akhirnya saya tanya lagi kan, i'rabnya apa Bu isimnya? Nah gitu. Nah, enak gitu ya. Iya, kapan lagi ngerjain Ustadz kan gitu. Jadi kalau ada fi, pertanyaannya ya setelah huruf jar pasti isim majrur, langsung begitu. Komentarnya dirubah sekarang ya. Itu fi huruf jar, setelah fi pasti isim majrur. Apa bunyinya? Dini, ya begitu. Dini. Yang punya nama Dini jangan rendah hati ya. Dini disebut di dalam Al-Quran. Dini. Gak tahu tapi yang namanya Budini itu artinya agama apa enggak ya gitu. Enggak ada yaknya ya. Ditambahi makanya kalau disuruh nulis Arabnya ya gitu. Nah, Dini isim majrur, tandanya dengan apa Bu? Kasroh, gitu. Jadi jenengan kalau sudah isim majrur tandanya dengan kasroh itu harus berpikir tentang peluang kenapa kok dia di kasroh, kok tidak pakai ya gitu. Nah, berarti jenengan harus melihat kerpean ringkasan itu. Nggih? Yang di kasroh itu terletak di mana? Di huwa, domir satu laki-laki, ya gitu. Terus di mana lagi? Di perempuan satu, hiya, iya kan? Fa'ilatin. Di situ nggih Bu? Terus ada di mana? Jamak perempuan. Hunna misalnya ya gitu, dia juga di kasroh. Tambah satu lagi Bu, yaitu jamak taksir. Nah itu di kasroh juga dia Bu, ya jamak taksir. Jadi ketika kita menjumpai misalnya lafadz dini, dia isim majrur, tandanya dengan kasroh misalnya ya, maka kita sebetulnya ada pertanyaan lanjutan. Kenapa kok dia di kasroh, kok enggak pakai ya gitu? Karena kan tandanya isim majrur itu bisa kasroh saya. Nah, untuk
menguatkan argumentasi, kita biasanya ditanya dengan pertanyaan itu, kenapa kok tandanya pakai kasroh? Ya, gitu. Tandanya pakai kasroh. Kita langsung berpikir dalam pikiran kita, apakah dia satu laki-laki? Apakah dia satu perempuan? Apakah dia jamak perempuan? Dan apakah dia jamak taksir, kata din itu? Itu sudah terbayang dalam pikiran kita. Nah, baru kemudian kita analisa, apakah din itu jamak taksir? Tidak. Apakah dia jamak muannas salim? Tidak. Gitu nggih? Apakah din itu ada tanda-tanda perempuan? Tidak. Berarti dia pasti satu laki-laki. Ya, jadi dia satu laki-laki hukumnya. Tuh. Atau disebut dengan mufrad mudzakkar. Nah, gitu. Jadi kalau jenengan ditanya, kenapa kemudian lafadz ad-din itu tanda majrurnya dengan kasroh? Karena dia mufrad mudzakkar. Begitu jawabnya. Nah, tidak apa-apa. Biasanya terus jenengan terus langsung gundah gulana. Duh, kok angel. Kenapa kok angel? Karena belum punya toolsnya. Gimana cara bedain keempatnya ini? Iya kan? Kok aku wedi, gak ngerti jamak taksir, soalnya jamak taksir itu apa? Lah kan gak ada pelajarannya. Itu nggih. Tapi kalau jenengan sudah dapat nanti gampang. Gitu. Nah, makanya pertanyaan itu tidak sering-sering saya tanyain. Karena belum waktunya gitu. Kalau sudah saya sampaikan materinya, pasti akan saya tanya, ya. Gitu. Nah, lafadz dini isim majrur, ada alnya, ditanwin dia. Nah, berarti dia hendak dijadikan mudhof, gitu kan? Kita langsung harus berpikir seperti itu, ibu-ibu. Oke? Nah, ketika ketemu isim dia tidak tanwin, tidak ada al, kita harus langsung pikiran tuh harus ke situ. Tinggal kita cross check, apakah din dengan lafadz setelahnya memenuhi susunan kata majmu'? Memenuhi apa tidak? Kenapa kok memenuhi? Gitu jawabnya, karena dua-duanya isim. Yang kedua karena lafadz dini tidak ada al dan tidak ditanwin. Yang ketiga karena lafadz Allahi majrur. Gitu. Tanda majrurnya dengan apa Allah? Kasroh. Kenapa kok dia tanda majrurnya dengan kasroh? Kembali lagi ke sini. Kira-kira lafadz Allah itu karena jamak taksir, mufrad mudzakkar, mufrad muannas, atau jamak muannas salim? Nah, karena dia mufrad mudzakkar, satu dan dihukumi laki-laki. Itu implementasinya tuh, Bu. Kalau jamak muannas salim kan gampang, harus begini akhirnya. Gini. Ini misalnya. Harus begitu. Nah, kalau ini ya cara paling gampangnya karena ada tak marbutoh, kan begitu aja. Jamak taksir ini yang random. Ya, gitu. Jamak taksir itu random. Yang penting kita ngerti artinya itu jamak gitu. Dan dia bukan jamak laki-laki dan juga bukan jamak perempuan. Nah, begitu. Misalnya kata masajid. Jamak napa mboten nih? Jamak. Gitu nggih? Jamak dari masjidun. Nah, gitu. Ada ciri perempuannya? Tidak ada. Atau jamak muannas salim? Tidak ada. Nggih?
gitu. Memungkinkan dia peluangnya di sini dan di sini, ibu-ibu. Ya. Nah, makanya nih kita ini. Wah, kalau kita lihat artinya jamak ya nggak ada lagi, pasti di sini tempatnya. Nah, seperti itu ya, Bu. Nah, terus misalnya saya kasih min, bunyinya min masa jidi, salah ya Bu, bunyinya min masa jida. Jadi ada isim itu yang dia itu kalau majrur tandanya khusus isim tersebut tuh dengan fathah. Tuh katanya isim majrur tandanya cuma dua Ustadz, kasroh dan ya. Lah kok ada isim majrur tandanya malah dengan fathah? Ada, nanti ada pelajarannya, namanya isim ghairu munsorif. Di buku jenengan halamannya 18. Berapa? 17. Oh ya, buku lama ini berarti. Bukunya lama ini, ya. Ini yang baru berarti 17 ya. Orang lama berarti, Bu. Bukunya lama, orang lama. Nah, begitu Ibu nggih. Nah, seperti itu. Jadi ada nanti keunikan-keunikan kayak begini nih, Bu. Gitu. Ya. Gak usah dipikir, nanti waktunya pasti akan datang insya Allah ya. Kata influencer-influencer semua akan indah pada waktunya ya. Baik, kita lanjutkan afwajan. Afwajan huruf isim atau fiil? Sim ya. Cirinya apa? Berakhiran tanwin. Pasti isim ini, Bu. Pokoknya kata yang bertanwin pasti isim, baik fathatain, domatain maupun kasrotain, pasti isim. Nah, kalau lihat fathatain kayak begini berarti afwajan ini isimnya i'rabnya marfu, mansub atau majrur, Ibu-ibu? Mansub. Kalau dia majrur bunyinya, kalau majrur misalnya afwajan mansub, kalau majrur bunyinya lah majrur itu tandanya apa? Kasroh, berarti afwajan mansub. Kalau majrur bunyinya afwajin. Kalau marfu afwajun. Nah begitu loh. Takut menjawabnya, kenapa? Jangan takut salah ibu-ibu ya. Oh takut ustadznya menjebak. Sudah ibu-ibu ya, karena MS isim mansub belum kita pelajari ya, kita lewati ya gitu. Itu ada sebabnya tuh pasti kenapa dia mansub gitu. Nanti sebabnya 1 di antara 7 ya. Nah. Ayat terakhir ibu-ibu dibaca putus-putus. Fa sabbih bi hamdi rabbi ka wa istaghfirhu. Terus innahu kana tawaban. Fa huruf a to. Artinya maka sabbih isim atau fiil itu dulu. Isim atau fiil? Isim atau fiil? Fiil. Fiil apa? Padahal aku gak jebak loh. Aku ini tanya ibu-ibu. Mohon maaf ya, barangkali jenengan tercederai perasaannya.
Huruf fi isim atau fiil ibu-ibu? Fiil. Fiil itu ada berapa? 3. Ini fiil yang mana? Amr. Kalau fiil amr ada ciri-cirinya. Ada ciri-ciri fiil amr pada kata sabbih? Ada. Apa itu? Sukun. Berarti dia domirnya siapa? Anta. Berarti seolah-olah kata sabbih itu mengatakan sabbih anta. Itu bertasbihlah kamu. Gitu. Loh kan, ternyata benar. Takut ngapain? Ya. Justru kalau jenengan itu salah, itu malah nggak diungkapin. Nah itu, ya, orang nggak pernah tahu gitu. Bahkan kita juga ragu ini salah apa benar pendapat saya ya gitu. Nah, sampaikan aja. Sabbih fi'il amr, cirinya berakhiran sukun. Berarti kalau berakhiran sukun domirnya anta. Sekarang tasrif kata sabbih. Ayo. 1, 2, 3. Alhamdulillah ya masih lancar ya. Fi'il amr jarang-jarang ketemu loh padahal ya. Huruf jar. Ayo, setelah huruf jar pasti isim majrur. Apa bunyinya? Hamdi ya. Hamdi isim majrur. Cirinya dengan apa? Kasroh. Coba saya tanya, spekulasi aja, kira-kira penyebabnya kok dia kasroh itu penyebabnya mana? Apakah dia jamak taksir, mufrad mudzakkar, mufrad muannas, atau jamak muannas salim? Yang mana? Mufrad mudzakkar ya, gitu. Satu laki-laki, makanya dia di kasroh gitu, dalam konteks ini. Sekarang ada keanehan pada kata hamdi ibu-ibu? Coba analisa nih. Apa? Apa bu? Karena dia isim. Isim itu ya, secara umum dia itu kalau nggak ada alnya dia harus ditanwin ibu-ibu. Gitu. Sekarang hamdi isim napa mboten? Isim nggih. Nah, berarti dia peluangnya 2. Kalau nggak ada al di situ, berarti bunyinya harus hamdin, kecuali apa? Nah, kecuali sebagai mudhof. Maka cek sekarang apakah di situ ada syarat-syarat idhofah? Ada? Idhofah itu harus terdiri dari. Nah, sekarang ada nggak 2 isim di situ? Isim pertama bunyinya, isim kedua bunyinya. Nah, ada 2 isim, ada gitu. Oke bu, ini. Terus kemudian kata hamdi memenuhi persyaratan sebagai mudhof? Memenuhi? Kenapa? Tidak ada al dan tidak ditanwin. Terus kemudian lafadz Robbi apakah memenuhi persyaratan sebagai mudhof ilai? Memenuhi. Apa persyaratan mudhof ilai? Harus majrur. Kata Robbi majrur napa mboten? Tandanya dengan, kenapa kok tandanya kasroh? Mufrad mudzakkar. Gitu nggih? Nah, sudah? Sudah. Berarti dia sah sebagai kata antara hamdi dan Robbi. Nah, sekarang apakah ada yang aneh pada kata Robbi? Apa itu?
Dia tidak bertanwin dan tidak ada alnya, kan isim dia, mestinya bunyinya Robbin dong. Ya Bu, apakah memungkinkan terjadi idhofah lagi? Mungkin. Kenapa kok mungkin? Karena dua-duanya isim. Iya Bu, isim yang pertama bunyinya, isim yang kedua bunyinya K. K itu isim apa? Domir, memenuhi persyaratan, ya. Yang pertama, yang kedua, apakah Robbi memenuhi persyaratan sebagai mudhof? Kenapa? Tidak ada al dan tanwin. Terus syarat yang terakhir, apakah K memenuhi syarat sebagai mudhof ilaih? Apa syarat mudhof ilaih? Majrur. Kok gak ki? Oh mabni, udah pinter ya, gitu. Nggak bisa dibuat jui bisa, ya. Oh, aku dikira bojo ayah gitu. Sedang Bu, berarti itu susunan mudhof, mudhof ilaih, dan mudhof ilaihnya lafadz Robbi itu dijadikan mudhof terhadap K. Paham Bu ini? Oke. Wa huruf athof. Nah, terus istaghfir fi'il amr, tandanya dengan sukun aja. Berarti siapa domirnya Bu? Anta. Karena domir anta langsung bisa kita tasrif. Coba ditasrif fi'il amr istaghfir. Tuh 2, 3. Itu ya. Astaghfir fi'il amr domir anta. Oke. Oke Bu. Ya. Oh begitu ya. Sekarang kata istaghfir itu fi'il amr ya. Dia itu kalau di dalam shorof itu berasal dari 3 hurufnya. Apa kata dasarnya? Istaghfir. Misalnya ini kata dasarnya yang mana? Nah, berarti ini tambahan G. Kata dasarnya gini, ya, tuh. Sekarang kata istaghfir, ini kan fi'il amr. Fi'il madinya bunyinya apa? Ini berapa huruf? Istaghfir itu 3+, betul. 3+1, 3+2 atau 3+3? 3+3, berarti 3+3 wazannya apa? 3+3 is taf'ala. Begini ya. Terus mudoreknya Bu? Mudoreknya yas taf'ilu. Terus amernya amer Bu, istaf'il. Begini nggih. Sekarang istaghfir dengan istaf'il ini cocok apa enggak? Cocok nggih. Nah,
Nih, istaghfir. Dah. Berarti bunyi fi'il madinya di sini apa? Istaghfaro. Ini mudhoreknya yastaghfiru. Gini nggih. Terus ini istaghfir. Ingat, fi'il amr itu bahan bakunya dari mana? Fi'il mudhari. Di sini, Bu. Gimana cara bentuknya? Coba sekarang. Cara membuat fi'il mudhari amr. Ambil fi'il mudhari'nya. Oke? Terus buang huruf mudharaahnya. Sukunkan a. Bisa dibaca kalau huruf depannya ada sukun, maka diberikan hamzah wasol. Diharokati sesuai rumusnya. Istaf'il berarti di kasroh. Istaghfir. Sampun, Bu. Sekarang kenapa kata sabbih kok tidak menggunakan hamzah di depannya? Kan gitu pertanyaan jenengan. Sekarang kata sabbih ini berwazan apa? Fi'il amr yang wazannya apa? Ini huruf asli semua, Bu. Sin, ba, ha. Ini huruf asli semua. Kata dasar semua maksudnya. Iya. Berarti di sini fa fi'il, Bu. Gitu. Ba, ain, ha, lam. Harokatnya masukin, Bu. Fa, il. Sabbih kan? Fa, il. Nah, sekarang jenengan cari fa'il itu ada di 3 plus berapa? Yang fi'il amrnya, kolom fi'il amr ya, bunyinya fa'il. 3 plus 1 di wazan apa, Bu? Fa'ala yufa'ilu fa'il. Nah, bunyinya fa'ala yufa'ilu, terus amarnya fa'il. Perhatikan, Bu, rumus amarnya kenapa kok dia tidak pakai hamzah? Kan begitu. Kenapa? Mari kita lihat dan konsisten pada kaidah yang sudah kita pelajari, bahwa cara membuat fi'il amr bahan bakunya adalah. Sekarang kita lihat di sini, Bu. Oke. Berarti kata fa'il ini fi'il madinya apa bunyinya? Ini loh wazannya. Sabbaha, betul. Ini sering ya di dalam Al-Qur'an, sabbahalillah misalnya, ya. Berarti mudhoreknya yusabbihu. Nah, ini yang kita proses, Bu. Gimana caranya membuat fi'il amr? Ya-nya dibuang huruf mudhari'nya. Terus sukunkan akhirnya. Sekarang kita baca. Bisa? Bisa itu. Kenapa? Karena huruf awalnya ini dia hidup. Iya, Bu. Kalau ini sukun, Bu. Setelah dibuang depannya itu tadi, huruf pertamanya sukun. Ini nggak bisa dibaca. Kalau dia hidup, maka tidak perlu hamzah pertolongan itu tadi. Gitu. Contoh lain ya.
Qala yaqulu. Nih, bahasa fil amrnya apa? Langsung qaf lam. Gini nggih, nggak usah wawu nggih. Karena ini kan nanti disukun. Ya, ini dibuang kan gitu. Lah huruf pertamanya kan hidup qafnya. Nah, tapi di sini sukun ketemu sukun. Kan gitu. Apa kaidahnya? Konsisten kita. Begitu. Kalau ada dua sukun bertemu, huruf sukun pertama adalah huruf ilat, maka makanya bunyinya begini, Bu. Gitu ya, Bu. Gimana? Paham? Ya. Besok kalau ketemu fil amr lagi tak tanyain. Ya. Terus isim domir, ya. Inna wa akhwatuha, ya, sesungguhnya, ya. Inna wa akhwatuha artinya sesungguhnya. Isim domir, ya. Ingat ya, kayak wastaufir hu itu isim. Innahu di sini juga isim domir. Semua isim itu punya kedudukan i'rab, Ibu-ibu. Jangan perhatikan. Jadi hu di sini bisa menduduki kedudukan i'rab yang mansub, marfu maupun majrur. Nah, cuman nanti di sini ada pengecualian cara mengi'rabnya saja untuk isim yang mabni sifatnya. Okay. Kita lewati dulu. Kana fi'il madi, nggih. Nggih, domir huwa gitu. Terus tawaban isim, tandanya apa? Tanwin, ya. Kok cuman di fathah? Kok cuman di fathah, nggak di tanwin? Mana kok bacanya tawaban kok nggak tawabah? Hah? Iklab. Iklab apa ini, Bu? Ini kan udah habis nih. Nah, iklab apa? Hah? Oh, Bu. Jika diwasol. Lah terus ketemu apa? Baknya apa? Oh, 100, ya. Ngono lho, gak iso dibujuki. Isin aku ngene-ngene cuma bujuki tok, ya, gitu. Bertanya, mengkonfirmasi saya, ya. Oh, tanya lagi, ya. Iya. Hurufnya nggak sama, Bu. Oh, karena ro nggak bisa disambung, Ibu. Iya, kayak dal nggak bisa disambung. Iya, gitu. Ya. Baik, cukup nggih? Ya, insya Allah pertemuan selanjutnya kita udah masuk ke isim mansub, ya. Kalau tidak ada pertanyaan tentang isim majrur. Ghairu munsharif nanti saya sampaikan agak belakangan, ya. Isim mansub aja, ya, gitu. Biar nggak pening, ya, gitu. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.